kita bersedia atas dasar mutual respect dan mutual benefit dari kedua negara yang saling membantu. Memang betul dalam konteks patrol boat ini kita dalam konteks geostrategi memang posisi kita ada di dalam tantangan negara maritim, mana kita berasal dari dua samudra, Samudra India dan Samudra Indonesia. Ini memang sangat kita perlukan. Kita memiliki 8 choke points yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga ini, Bapak-bapak sekalian, ini penting sekali untuk diketahui. Karena sebagaimana suatu rumah, kalau pintu-pintunya tidak dijaga, bisa kemasukan maling. Kalau malingnya sopan nggak apa-apa. Tapi kalau malingnya justru mau merampok atau mau membunuh yang tinggal di dalam situ, maka kita ya sebagai pemilik rumah harus siap-siap menghadapinya. Nah ini kita memang menganut satu adikum yaitu civis pacem para bellum. Kalau kita mau damai, kita siap-siap untuk perang. Nah ini semua dipahami oleh semua negara yang berdaulat. Yang kedua, urgensinya adalah memang alutsista ini adalah kebutuhan kita. Sedikit saya mau memberitahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa TNI ini memang menghabiskan uang negara. Tapi sebaliknya TNI tidak memberi keuangan negara. Jadi kita memang susah, ya, susah diukur karena kita hanya intangible benefit untuk negara, yaitu kedaulatan. Tinggal kita sekarang ditanya, apakah kedaulatan itu tuh harganya berapa? Nah, inilah yang kita kerjakan, bahwa memang alutsista kebutuhan TNI itu mahal, Pak. Mulai dari orangnya sampai peralatannya. Ini memang mahal. Tapi saya juga bingung, kenapa kok tidak banyak orang yang mau masuk Tentara Nasional Indonesia? Tuh, mungkin karena gajinya kecil. Ini juga mungkin juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, kembali kepada alutsista ini, maka penerimaan hibah patrol boat ini yang dari Jepang, ini untuk mendukung pengamanan choke point kita. Khususnya saya mendengar dari Kasal akan diproyeksikan di IKN. Akan diproyeksikan di IKN. Tentunya akan diperlengkapi dengan senjata-senjata yang nanti kita dapat. Patrol boat ini tidak punya senjata, Pak. Hanya platform aja. Jadi kita bertugas untuk mencarikan senjata yang kita miliki sendiri. Sedikit gambaran mengenai spesifikasi teknis patrol boat ini. Ini sebetulnya patrol boat ini biasanya kita ditanya berapa sih panjangnya. Kalau kita punya fregat merah putih, Pak, panjangnya itu lebih dari 140 meter. Tapi kita menerima bantuan hibah ini panjangnya 18 meter. Jadi berarti kita pakai patroli antar kepulauan. Lebarnya ya hampir 5 meter, kecepatannya juga 40 knot. Dan dia mempunyai mesin diesel, belum mesin listrik, Pak. Kemudian memang kapasitasnya ini 2 awak kapal dan 14 penumpang. Sebetulnya ini yang menjadi spesifikasi yang kita dengan senang hati menerima hibah dari pemerintah Jepang.
Dasar dari pemerintah Jepang untuk membantu kita ini adalah official security assistance yang berasal dari Jepang, yaitu hibah peralatan, bekal dan bantuan yang ditujukan kepada negara-negara sahabat. Jadi bukan hanya Indonesia. Pemerintah Jepang juga sudah memberi hibah kepada Filipina, kepada Malaysia, kepada Bangladesh, dan Fiji pada tahun 2023. Tetapi material ini bukan bekas, Pak. Material ini baru. Material ini baru dan kapal Patos ini dibuat di Jepang sendiri. Jadi ini Jepang ingin menunjukkan produksi di dalam negerinya. Dan kita menghormati sebagai CBM, Confident Building Measure, sama-sama membantu untuk merebut satu kepercayaan. Hanya kapal hibah ini tidak lengkapi senjata. Jadi akan dipasang oleh Indonesia, akan dipasang oleh TNI AL. Nah, kita juga memiliki senjata buatan produksi di dalam negeri. Insya Allah ini akan kita lengkapi. Ada hal yang perlu saya laporkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa beberapa aspek yang kita lihat di dalam penerimaan hibah ini, ada 4 aspek. Yang pertama aspek strategis. Tadi saya menjelaskan mengenai kerawanan-kerawanan apabila ada rumah bisa kemasukan maling, maka wilayah nasional kita yang kurang lebih 7 juta kilometer persegi itu ada 5 juta. Kita dikelilingi oleh perairan. Ini rawan perompakan, pencurian, kekayaan alam, serta penyusupan kapal asing. Kita juga tidak tahu bahwa di wilayah kita bisa saja di sekitar IKN itu kapal selam negara asing bisa masuk ke situ. Ya. Nah, dari segi strategis inilah kita memerlukan kemampuan TNI Angkatan Laut agar supaya dalam pelaksanaan tugasnya menjaga kedaulatan kita di laut ini bisa maksimal. Secara politis, saya kira bapak-bapak perlu tahu bahwa Indonesia dan Jepang ini mulai mesra dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia dan diterima oleh Presiden. Banyak sekali yang dibicarakan, termasuk pertahanan, tetapi lebih banyak berbicara ekonomi. Secara teknis kapal ini memang manuver Izin Pak Menhan biar agak dekat. Nih terbatas sebagian udah 60-an dan pendengarannya agak kemampuan kurang ya. kalau rumah orang kita takut nih pegang otak-atik nanti marah yang punya. Kalau punya komisi 1 nggak taruh di samping, taruh di tengah Pak itu. Ya, baik Pak, saya lanjutkan. Jadi secara teknis memang manuvernya kapal ini tidak seperti kapal-kapal yang memang mempunyai kemampuan cepat, ada yang 52 knot dan sebagainya. Dan ini kita tidak bisa operasikan di laut dalam. Ya biasanya di laut dangkal dan pada iklim yang tropis. Cuma sebagai negara yang sedang membangun, kita juga perlu penghematan sehingga bantuan ini juga bisa menambah penghematan dari pengadaan alutsista kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barangnya ini masih ada di Jepang. Tapi keputusannya ada di ruangan ini. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menyetujui, dalam arti kata Komisi 1 menyetujui bahwa pemerintah Jepang menghibahkan patrol boat ini kepada Indonesia, maka ini akan diberangkatkan dari Jepang ke Indonesia. Sehingga pada sore hari ini kita sangat
mengharapkan respon dan harapan agar supaya alutsista hibah ini bisa masuk di jajaran TNI Angkatan Laut. Saya kira secara singkat itu yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih. Saya kira saya menunggu jawaban melalui Bapak Pimpinan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya karena penggunanya adalah TNI, saya persilahkan Panglima TNI kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan rapat, Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Utut Adianto. Yang saya hormati Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI Purnawirawan Sapri Samsudin. Yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Budi Satrio Jiwandono, Bapak Ahmad Heriawan, Bapak Anton Soekartono, dan Bapak Dep, para bekas angkatan, kemudian para ketua fraksi dan ibu anggota, Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, dan hadirin sekalian. Pertama-tama kita beri syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul di ruangan ini dalam Official Security Assistance adalah inisiatif kerjasama keamanan Jepang yang dibentuk sebagai respon terhadap dinamika hubungan regional dan tantangan keamanan global. OSA muncul sebagai alternatif yang memungkinkan Jepang untuk memberikan bantuan militer, termasuk pasokan peralatan dan dukungan infrastruktur. Pada bulan April 2023, Jepang meluncurkan program OSA kepada negara-negara berkembang, terutama di kawasan Afrika, Asia, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Pasifik sebagai kerangka kerja baru pemberian bantuan di bidang keamanan. Adapun latar belakang kebutuhan, saya menambahkan dari Bapak Menhan, tadi juga sudah dijelaskan bahwa dari aspek teknis, operasional, ini mampu memenuhi kebutuhan patroli yang lebih efektif dan efisien. Tentunya di wilayah pesisir dan perairan teritorial serta perairan di wilayah Indonesia. Kemudian aspek strategis mampu memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan laut Indonesia. Aspek ekonomis memiliki nilai tambah diantaranya penghematan biaya pengadaan, efisiensi biaya operasional, dan optimasi alokasi anggaran. Aspek politis memiliki dampak signifikan yaitu kedaulatan dan integritas wilayah hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang berdampak pada stabilitas politik dalam negeri. Kemudian aspek geografis memberikan efek pengganda dalam amankan wilayah pesisir Indonesia sekaligus memantau lalu lintas maritim serta keberadaan ALKI. Demikian tambahan dari saya, Bapak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panglima TNI. Sebelum kita melakukan pendalaman dan mengambil keputusan, saya perkenalkan anggota Komisi 1 yang baru, Pak Mahfud Arifin. Beliau dari fraksi Partai Nasdem, dapilnya Jatim 1. Ini pernah jadi Kadapol, Pak. Kadapol di Kalsel dan Kadapol Jatim. Kapolda. Ya, Kadapol. Juga sudah ya, semua sudah pernah berkenalan. Supaya tadi mohon maaf bukan terlupakan kecepatan di meja
mitra kita ada Marsikal Madya Doni Irmawan. Beliau adalah Wamenhan RI yang pakai baju putih. Kemudian Letjen TNI Tri Budi Utomo. Beliau adalah Sekjen Kemhan. Kemudian Letjen TNI Rui Duarte. Beliau Irjen Kemhan. Kalau dari namanya, dugaan saya dulu Putra Timor. Tapi tentu sekarang sudah jadi WNI. Kalau nggak WNI nggak bisa jadi bintang 3. Ibu Bapak, saya persilahkan penanya pertama, orang yang dandannya 15 menit, tapi mudah-mudahan nanyanya nggak 15 menit ya. Ibu Amelia Anggreni. Siap-siap Dr. Majen TNI TB Hasanuddin. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Bapak Menteri Pertahanan dan jajaran, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Kasau, Bapak Kasal yang saya hormati. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan dan saya sangat mengapresiasi Pak diplomasi pertahanan yang telah dilakukan oleh Kemenhan beberapa tahun terakhir ini, terutama di era Pak Prabowo. Sebagai Menhan, kami melihat upaya ini berjalan sangat efektif dan efisien. Dan dari pantauan kami, Pak, Indonesia juga berhasil memperoleh sejumlah alutsista mutakhir dari beberapa negara dan mulai terrealisasi tahun ini dan akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Terkait hibah, Pak, kami mendukung adanya hibah ini, tetapi di sini kami perlu mengingatkan Pak Menhan agar bantuan hibah ini tidak mengandung perjanjian atau ketentuan yang bersifat mengikat baik terhadap pemerintah maupun terhadap TNI sebagai pengguna alutsista tersebut, begitu. Hal ini penting Pak karena menyangkut national security dan juga kedaulatan bangsa. Intinya penerimaan hibah ini tidak mempengaruhi independensi kita Pak, begitu. Dan kemudian juga kami berpandangan Pak bahwa sudah saatnya pelan-pelan gitu pemerintah dalam hal ini Kemenhan sekali lagi secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pembelian atau hibah Alpa Hankam dari luar negeri, dan langkah ini penting tidak hanya kita mendorong upaya pertumbuhan industri pertahanan di dalam negeri, tetapi juga agar kita dapat melibatkan perguruan tinggi atau Universitas Indonesia berperang dalam pengembangan riset teknologi keamanan dan pertahanan yang bisa bersinergi dengan industri pertahanan nasional. Demikian dari saya pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak TB Hasanuddin, siap-siap Ibu Sarifah. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Menhan, saya di sebelah kiri Bapak, Pak. Para Kepala Staf dan kemudian Panglima TNI dan seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya kira saya bukan bertanya, tetapi menyetujui bahwa hibah ini sepakat kita setuju, bahkan kalau mungkin dapat hibah lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting tidak terikat atau mengikat atau ada alasan apapun sehingga hibah itu diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini kami banyak masukan baik dari rekan-rekan perwira TNI, kemudian para pensiunan dan sebagainya, menanyakan tentang pembentukan Kogab Wilhan. Ya, kebetulan saya mengikuti di Komisi 1, saat itu kami menjadi pimpinan di Komisi 1, ya, kami ingin meluruskan bahwa Komando Gabungan Wilayah atau Kogab Wilhan itu dibentuk berdasarkan sebuah kajian. Dan kemudian lahirlah usulan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 27 tahun 2019 tentang pembentukan Kogab Wilhan
dan peningkatan status waktu itu 23 komando resort militer, di mana Danrem yang wilayahnya itu gubernur, maka dinaikkan dari kolonel menjadi brigjen. Dan kemudian ada Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi. Khusus pasal 13 ayat 1E, Kotama Ops Kogab Wilhan dengan tugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk operasi militer perang atau operasi militer selain perang. Atas dasar Kepres tersebut, di atas Panglima TNI mengeluarkan Perpang nomor 30 tahun 2020, yang saat itu Menhannya adalah Bapak Prabowo, yang mengatur lebih lanjut tentang organisasi dan tugas Kogab Wilhan. Dan di situ Kogab Wilhan terdiri dari 3 wilayah, 1, 2, dan 3. Jadi ada dasar hukumnya dan sesuai kebutuhan diajukan. Dan Komisi 1 waktu itu sepakat menyetujui, ya, yang penting mengikuti prosedur yang baik dan benar. Jadi bukan semata untuk mencari jabatan. Mohon ini bukan semata untuk mencari jabatan. Begitu. Karena apa? Di media sosial dan lain sebagainya banyak ini dipertanyakan. Ya, mohon disosialisasikan masalah ini. Bahwa kemudian nanti Kogabilan ini akan dievaluasi, silahkan dievaluasi secara komprehensif, ya, sesuai dengan kebutuhan strategis. Itu saja yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kemarin kami mendapatkan paparan, itu dislaidkan oleh Bapak Ketua Komisi 1 tentang Dewan Pertahanan Nasional, Wanhanas, sesuai dengan Perpres 202, nomor 202, tahun 2024. Bahwa Wantanas itu dilebur ke dalam Wanhanas atau Dewan Pertahanan Nasional, ya, yang kira-kira mirip dengan Dewan Keamanan Nasional, begitu, ya. Dan kita sudah sepakat, setuju. Kami mohon penjelasan bagaimana struktur personilnya. Apakah Wantanas ini benar-benar dilebur, terutama para perwira tingginya dan sebagainya, ya, kebanyakan juga para perwira tingginya tidak seluruhnya itu akan pensiun atau belum pensiun, ya. Karena apa? Misalnya posisi sekjen, itu kan sudah ada, ya, Menhan itu sebagai ketua harian sesuai dengan Kepresnya. Kemudian wakil Menhan itu menjadi sekretaris, berarti nanti tidak ada kesekjenan. Nah, ini mungkin mohon penjelasan supaya clear, dan kalau nanti kami juga ada yang nanya, kami bisa menjelaskan secara komprehensif. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilahkan Mbak Sarifah, siap-siap Pak Frederick Kalalemba. Terima kasih pimpinan. Izin, kebetulan saya Pak lahir dan besar di IKN. Tentunya saya sangat mendukung adanya hibah ini. Tapi ada hal yang mau saya pertanyakan, tadi hampir sama dengan Mbak Amel, mungkin ada sedikit tambahan. Yang pertama, apakah ada perjanjian transfer teknologi atau transfer personel skill dalam pemanfaatan patrol bot 18M kelas tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, apa keuntungan atau manfaat yang timbul akibat pemberian hibah dari Jepang yang didapatkan pemerintah Jepang? Kalau kita kan jelas kita dapat hibah, tapi apa yang kita berikan ke pemerintah Jepang? Apakah ada pemberian bantuan ini, ada timbal baliknya kepada mereka? Mungkin itu saja Pak. Sekian dan terima kasih. Oh, Mbak Sarif asli IKN ya? Baru tahu saya.
Saya pikir lahir di sana, jalan-jalan ke Korea. Saya persilahkan Pak Fredrik Kalalembang, siap-siap Pak Sumail. Terima kasih pimpinan, saya Fredrik Kalalembang. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Pak Menhan, Pak Wamen, Panglima, dan para kepala staf. Saya juga alumni Magelang, Pak, 85, saya lulus 88. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa kalau diminta persetujuan, kami juga sudah kumpul, belum rapat, kami sudah baca, dan saya kira kita sepakat semua menyetujui apa yang Bapak sampaikan, karena kita tahu bahwa perencanaan itu mempunyai beberapa aspek yang tadi Bapak sampaikan. Cuma yang ingin saya sampaikan, Pak, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sudah dianggarkan untuk perawatan untuk tahun 2025? Karena ini sangat penting, jangan sampai nanti kapal ini masuk, kemudian untuk perawatannya terkendala. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumail, siap-siap Pak Kiai Jazuli Juwaini. Baik, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang saya hormati, Bapak Menhan, Bapak Panglima, Pak Kasat, Pak Kasal dan Pak Kasal, serta seluruh jajaran di Kementerian Pertahanan. Saya menyambut baik, kurang dekat ya, Ketua ya? Baik, boleh ditarik nih. Saya menyambut baik dan apresiasi, tentu menyetujui terhadap bantuan hibah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap kita Indonesia dalam rangka untuk satu memperkuat jalinan diplomasi secara politis dan strategik tentunya. Namun saya juga menekankan kiranya bantuan ini tidak bermuatan ketentuan-ketentuan yang nantinya merugikan pihak kita. Yang dimaksud merugikan adalah mungkin ada keinginan-keinginan terselubung dan lain sebagainya. Tentu ini harus juga dibaca oleh Kementerian Pertahanan maupun dari seluruh kekuatan TNI. Tadi juga disinggung oleh Pak Jenderal Kalalembang bahwa dari sisi maintenance nanti apakah sudah dipersiapkan. Tentu yang penting bagi kita adalah bagaimana penguasaan terhadap kapal yang diberikan kepada kita dalam mengoperasikan. Satu pertanyaan saya, karena kapal patrol boat ini atau patrol boat ini langsung ditempatkan di IKN, padahal banyak juga wilayah-wilayah perairan kita yang dangkal. Apa pertimbangannya, Pak, ditempatkan di tempat yang sangat strategis? Karena di situ merupakan sentral daripada pertahanan kita. Yang berikutnya, Pak, saya dan beberapa kawan-kawan kira-kira 2 minggu yang lalu baru selesai reses, Pak. Sedikit saya bercerita tentang dapil. Dapil saya Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Nah, Banyuwangi itu merupakan tempat transit untuk latihan-latihan gabungan biasanya. Saya menemukan, bukan berarti mendapatkan cerita atau keluh kesah atau cerita sedih daripada mereka, tetapi saya melihat bahwa prajurit-prajurit kita di daerah, ya, karena ini baru saya pertama, Pak, masuk di Komisi 1 kan, itu sangat tangguh dan hebat-hebat. Namun demikian, dari sisi kelengkapan untuk mendukung mereka supaya moral mereka tetap terjaga. Karena TNI kita juga manusia juga, Pak, kayak gitu kan. Satu contoh misalnya. Di satu pertemuan,
di Banyuwangi ada namanya 4 pilar. Di situ ada komponen-komponen seperti dari kepolisian, dari Pemda, dan dari yang paling menurut saya menggugah hati saya, Pak. Kalau yang lain datangnya bermobil, Pak. Setingkat Koramil datangnya pakai sepeda motor, Pak. Jadi ketika itu hujan, jadi tetapi mereka tetap menunjukkan semangat seperti itu. Nah, tentu saya juga ini apresiasi. Tentu ke depan kiranya bisa dilengkapi kebutuhan-kebutuhan alat dukung minimal dalam rangka untuk pembinaan teritorial di masing-masing daerah. Tentu tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi. Tentu juga Kabupaten Banyuwangi pernah juga terdengar dulu, Pak, ada kapal KRI Nenggala yang tenggelam. Kami mohon bahwa dan berharap supaya patrol boat ini dijaga sedemikian rupa, di maintenance sedemikian rupa, dirawat sedemikian rupa. Jangan sampai nanti bahwa anak-anak terbaik kita, prajurit-prajurit terbaik kita meninggal dengan cara yang sangat tidak elok lah, seperti kapal tenggelam, terus kemudian nanti kalau di Matra Angkatan Udara mungkin ada yang jatuh. Harapan saya seperti itu. Jadi satu tadi menyambut baik, terus kemudian tentu dari sisi maintenance, anggaran dan lain sebagainya, penguasaan teknologi. Yang kedua, lagi saya sebutkan di sini, agar kiranya kebutuhan-kebutuhan minimal untuk mendukung tugas mereka, Pak, yang ada di lapangan, kan. Saya sempat mendatangi juga kantor-kantor Koramilnya, Pak. Aduh, peralatannya juga menyedihkan. Tapi mereka tidak cerita, tidak sedih. Mereka tetap, kami sebagai Komisi 1 yang bermitra strategis dengan Bapak Panglima, Bapak Kemhan, ini perlu menyampaikan, Pak, supaya tampilan prajurit-prajurit kita kan kita jaga, Pak. Seperti itu. Ya, saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Jajuli Juweni, siap-siap Pak Samsurija. Terima kasih Pak Menhan, di sini saya. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi 1 yang terhormat. Pak Menhan, Pak Wamenhan, Panglima, para kepala staf, dan seluruh jajaran yang saya banggakan. Pertama, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju untuk menerima hibah ini. Jangankan cuma 2, Pak, 10 kalau ada, terima aja, Pak. Kita sudah mendapat gambaran dari Menhan sebelumnya tentang kondisi alutsista kita di Indonesia ini. Dan kita juga melihat ketika melakukan kunjungan-kunjungan, betapa sebagiannya itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Ketika ada orang atau pihak mau memberikan hibah, ya tentu logika sederhananya kalau kita cinta bahwa negara ini harus berwibawa, negara ini harus kuat, kita tidak boleh membiarkan istilah Pak Menhan tadi pintu-pintu kosong dimasukin oleh orang. Biasanya kalau ada pintu mau masuk ke rumah yang pintu terbuka, masuk rumah orang, pasti niatnya jahat aja, Pak. Ngapain dia kalau nggak ngambil barang? Ngapain masuk rumah orang? Yang repot tuh ngambil bini orang di situ. Iya kan? Jadi ini menurut saya setuju, penting, Pak. Kami memandang bahwa di bawah satu negara itu adalah pertama dicerminkan oleh kekuatan pertahanan dan keamanannya. Itu, nah pertahanan dan keamanannya 2. Saya selalu mengulang, Pak, setiap rapat dari Menhan sebelumnya. 1 personil, maka personil TNI ini, Pak Panglima, memang kesejahteraannya saya akan ulang-ulang terus ini. Sampai setara dengan aparat-aparat yang lain. Saya tidak ikhlas, Pak. Kalau ada aparat lain berdiri seharian dapat uang 90.000, tapi TNI dapat uang 40.000. Padahal dua-dua ini adalah aparat negara. Gitu, Pak. Yang kedua adalah tadi alutsista. Alutsista canggih
aparatnya loyo, prajuritnya loyo juga nggak mungkin, Pak. Prajuritnya kuat, alutsistanya lemah juga. Yang aja, ini yang saya mau bicara kedua sama Pak Panglima. Belakangan ini saya agak sedih, banyak oknum TNI terlibat dengan pidana pembunuhan, Pak. Jadi ini kan juga harus menjadi perhatian. Tentu di mana saja, di lembaga mana saja, tidak mungkin semua orang ini akan baik, Pak. Selama ada iblis itu pasti ada saja orang yang rusak. Tetapi bagaimana caranya sistem pengawasan dan pembinaan TNI ini agar oknum-oknum ini tidak terus berulang melakukan tindak kejahatan, karena itu akan mencoreng wibawa institusi kita ini. Sementara kita menerima hibah ini kan untuk pertahanan keamanan. Lah prajuritnya membunuhnya orang sendiri kan jadi pertahanan apa? Kan bahasa sederhananya begitu. Meskipun itu kan oknum ya Pak ya. Artinya 1-2 terjadi. Tapi satu saja harga nyawa manusia itu adalah cukup mahal. Tidak boleh dibiarkan oknum-oknum itu terus melakukan tindakan yang di luar. Nah, syaratnya saya setuju dengan teman-teman tadi, memang agak lucu orang minta bantuan terus pakai syarat gitu. Kita kan bukan minta tapi dikasih. Oke, kita terima, tapi jangan pakai syarat, kira-kira kan begitu. Oke, kita terima, tapi pakai syarat, jangan pakai syarat. Yang kedua, ada transfer teknologi, Pak. Supaya nanti perawatannya itu tidak tergantung sama orang Jepang begitu. Bagaimana juga putri-putri Indonesia bisa melakukan itu. Kalau ada transfer teknologi, karena itu akan mengurangi beban kos dan biaya. Kalau itu bisa diselesaikan oleh anak bangsa sendiri. Kalau ke depan, namanya juga alat. Yang ketiga, karena ini belum ada senjatanya, Pak. Menurut saya ini juga harus segera dianggarkan. Karena kalau cuman kapalnya, tapi juga gagah baru nongkrong di IKN, tapi nggak ada senjatanya. Saya nggak bisa ada yang ya apa manfaat, siapa yang takut melihat tongkrongan aja gagah gitu. Tapi kan nggak ada. Nah itu juga harus segera menurut saya supaya betul-betul wibawanya berwibawa dan nyata. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Pak Kiai ini komplit sampai cerita diambil istrinya. Saya persilakan Pak Samsurijal, siap-siap Pak Slamet. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Ketua dan Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1, Bapak Menteri Pertahanan beserta seluruh jajaran, Bapak Panglima, Bapak Kasad, Bapak Kasal dan Kasau beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang pertama-tama merespon Pak Jazuli. Pak Jazuli kalau bicara sering-sering bicara soal senjata Pak ya. Masih kencang senjata Pak ya. Halo, mantap. Terima kasih banyak. Kami ingin menekankan ada beberapa aspek. Yang pertama tentu dukungan, bahwa hibah ini tentu sangat bermanfaat bagi kita, dan seperti penekanan teman-teman yang lain itu, mudah-mudahan hibah ini tetap mengandung mutual respect, seperti yang Bapak jelaskan, dan tentu kami minta untuk dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam konteks mutual benefitnya. Apa yang didapatkan oleh official security assistance di Jepang itu, sehingga mereka menjadikan Indonesia ini sebagai front luar terdepan barangkali untuk mendeteksi dini ancaman, atau mungkin ada skema kerjasama pertahanan dengan beberapa negara-negara mitra termasuk Jepang. Dalam konteks itulah barangkali Bapak Menteri atau Bapak Panglima bisa menjelaskan lebih detail sehingga kami juga bisa lebih paham. Yang kedua menyangkut soal Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Seperti yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin, akhir-akhir ini banyak kegaduhan. Pak Panglima TNI, dan saya yakin bukan beliau berkata seperti itu atau menyampaikan sesuatu yang kemudian dikutip dengan tidak komprehensif oleh media, karena di media itu salah satu yang tertulis di situ adalah, ya ini kan cuma untuk tempat nongkrongnya pati-pati yang nggak ada jabatan. Nah itu kira-kira artinya seperti itu, dan itu beberapa media mengutip. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak mungkin seorang Panglima TNI akan berkata seperti itu. Nah, tetapi itu dibiarkan beberapa hari terjadi seperti itu polemik, baru kemudian ada penjelasan tambahan. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang, TNI itu menurut kami tugasnya luar biasa beratnya, tantangannya juga luar biasa, dan celakanya lagi pada akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan institusi TNI.
Seperti yang disampaikan tadi Pak Jasul, ya ada penembakan, ada inprofesional, ada macam-macam lah. Yang sebenarnya itu dilakukan oleh oknum dan tidak semua TNI begitu, sebaliknya di tempat lain juga banyak yang oknum. Tapi karena harapannya masyarakat itu luar biasa terhadap TNI, sedikit saja salahnya, semua pada mengharapkan lebih dari itu. Dan tentunya nitip untuk Bapak Panglima TNI atau di Kementerian Pertahanan untuk lebih serius mengurus image buildingnya ini institusi TNI dan Kementerian Pertahanan. Karena zaman now ini Pak, zaman digital, seperti teori jarum suntik hipodermik, kalau sudah sampai di kepalanya orang itu susah lagi untuk dirubah. Jangan sampai mereka jadi tidak simpatik, kemudian tidak memberikan dukungan yang maksimal untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depannya. Itu aja Pak catatannya. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan itu adalah mohon penjelasan untuk berikutnya, pada pertemuan berikutnya barangkali ini titipan, sudah sampai di mana perencanaan Angkatan Matra keempat, Angkatan Siber, kemudian pada penjelasan di awal kita ketemu, ada rencana 100 batalion infanteri ekonomi pembangunan, dan lain-lain. Itu dua hal yang barangkali pada kesempatan berikut, kalau pada kesempatan hari ini belum bisa disampaikan, tolong ini untuk diberikan penjelasan yang lebih komprehensif, sehingga kita juga pada saat bertemu dengan konstituen, bertemu dengan lembaga-lembaga yang lain, apalagi teman-teman media bertanya, kita bisa menjelaskan betul-betul secara komprehensif. Terima kasih pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Slamet, siap-siap Pak Gafril. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang Pak, ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Menhan, Wamenhan, Bapak Sekjen, dan Bapak Irjen yang saya hormati, Bapak Panglima, Bapak Kasat, Kasau, dan Pak Kasal, dan beserta jajaran TNI yang saya hormati. Izin Pak, kami dari fraksi PAN, kebetulan Pak Menhan takut tidak kenal Pak Ketua, perlu memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Aryadi Pak. Jadi jika ingin selamat harus mengenal selamat Pak. Dari Dapil Jatim 11 Madura. Berkaitan dengan persetujuan penerimaan hibah Alpahankam dari Jepang, kami dari fraksi PAN tentunya sudah membaca dan mendengar penjelasan dari Bapak Menhan dan Bapak Panglima, baik dari aspek politik, aspek teknis, aspek ekonomi, dan aspek strategis, sudah dijelaskan secara gamblang dan transparan. Tentunya kami dari fraksi PAN menyetujui Pak. Yang kedua, berkaitan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, Bapak Menhan tadi menyampaikan bahwa ada kemesraan Pak ya. Baru ada kemesraan dengan pemerintah Jepang. Tentunya kami dari fraksi PAN ini mengapresiasi Pak dan perlu dirawat. Mudah-mudahan hubungan ini bisa meningkatkan kerjasama bukan hanya dalam bidang pertahanan. Dan pertanyaan kami Pak, dari kemesraan itu apakah penerimaan hibah kapal ini merupakan bagian dari kesepakatan bilateral yang lebih luas Pak? Jika iya, apakah ada poin-poin terkhusus terkait kesepakatan yang dilakukan Pak? Itu saja pertanyaan kami. Matur sekelangkong, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Saya persilakan Pak Gafril. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Ketua. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Wakil Menteri Pertahanan beserta jajarannya, Bapak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara, beserta jajaran yang datang hari ini. Pertama-tama terima kasih atas pemaparan dan penjelasan Pak Menhan terkait hibah Alpalham berupa 2 unit patrol boat. Saya rasa kami di Komisi 1 akan menyetujui dan semoga mudah-mudahan patrol boat tersebut dapat berguna untuk mendukung sistem pertahanan maritim kita. Yang saya hormati Bapak Menhan, pada kesempatan ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menhan dan Bapak Panglima TNI beserta jajarannya.
yaitu terkait pembentukan Kodam baru, Pak. Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menhan pernah mengutarakan pernyataan mengenai penambahan Kodam baru. Bahkan rencana penambahan Kodam baru ini juga pernah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI. Sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, Pak, saya sangat mendukung rencana pembentukan Kodam baru ini. Oleh karena itu, saya mohon penjelasan Bapak Menhan ataupun Bapak Panglima TNI, kira-kira sudah sejauh mana apa rencana pembentukan Kodam baru ini? Apakah menjadi program prioritas Kemenhan pada tahun ini? Usul saya, Pak Menhan, sebaiknya penambahan Kodam baru ini diprioritaskan berdasarkan karakteristik geografis atau geopolitik, serta tantangan kewilayahannya. Seperti misalnya, Pak, di dapil saya di Nusa Tenggara Timur, rentang kendali wilayah NTT ini sangat luas, Pak. Kalau melihat fakta-fakta di lapangan, rasanya sangat sulit dijangkau secara maksimal oleh Kodam 9 Undayana. Belum lagi jika dilihat perspektif potensi ancaman kewilayahannya. Saat kunjungan masa reses pertengahan Januari kemarin, saya berdiskusi dengan jajaran Korem 161 Wirasakti Kupang. Ada banyak sekali persoalan yang tengah dihadapi, mulai dari masalah kekurangan personel, konflik perbatasan dengan Timur Leste, infrastruktur yang tidak memadai, hingga kejahatan lintas batas negara. Jika NTT memiliki Kodam sendiri, tentunya akan meningkatkan kesiapan dan kemampuan TNI untuk mengoptimalkan pemenuhan tugas-tugas pertahanan dan keamanan di sana. Maka dari itu harapan saya agar Pak Menhan dapat memprioritaskan pembentukan Kodam di Nusa Tenggara Timur ke dalam program kerja Kementerian Pertahanan. Mungkin itu demikian dari saya, Pak Menhan beserta jajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari meja pimpinan, saya persilahkan Pak Dev. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang kita hormati, cintai dan banggakan, Pak Menhan, Wamenhan, Panglima TNI, Kasat, Kasal, dan Kasau, beserta Dirjen dan Irjen Kemhan, dan juga seluruh jajaran dari Kemhan yang hadir di sore hari ini. Tadi semua sudah menyampaikan pandangan dan pendapatnya dan pertanyaannya. Kalau usulan tentang penerimaan, tentu kita tidak ada yang menolak. Kita semua menerima, bahkan lebih banyak lebih bagus. Cuman ada beberapa hal yang harus jadi perhatian kita. Ya, pertama, kemampuan kita menggunakan peralatan tersebut, ya, jangan sampai peralatan yang kita terima tidak dapat difungsikan dengan baik. Nah, ini rencana penempatan dua kapal tersebut di IKN tentu ada pertimbangan khusus dari Kasal mengapa digunakan di sana. Nah, kan tapi ya karena tadi kan disampaikan bahwa ini kapal tok ya, hanya dengan mesin. Nah, itu kan membutuhkan ada radarnya, radio sistemnya, ya, terus juga persenjataannya, personilnya. Nah, hal itu yang tentu perlu dilengkapi dan dipastikan jangan sampai mengganggu operasi kapal-kapal yang sudah ada. Nah, cuman yang mesti didalami lagi Pak ya. Nah, ya, kita namanya memberikan sesuatu, apalagi kalau suatu negara memberikan, walaupun ini kalau dibandingkan dengan kekuatan ekonomi Jepang sangat minuscule, nilainya tadi 1 miliar yen ya Pak ya, itu kurang lebih sekitar 100 miliar rupiah. Ya, walaupun nilainya itu sangat minuscule, tapi tentu pasti ada maksud dan makna di belakang itu. Nah, yang mesti kita juga dilihat, apakah ada pemberian yang serupa kepada negara-negara sahabat di seputaran ASEAN, dan interest Jepangnya itu bagaimana, ya, apakah dengan ini itu diharapkan ada insentif lainnya, apakah insentif ekonomi kah, ataupun insentif dukungan diplomasi di UN contohnya, ya, atau hal-hal lainnya. Ini tentu yang harus menjadi pertimbangan agar ke depannya tentu kita bisa lebih menempatkan posisi kita dengan hadiah yang kita terima, tentu akan bermanfaat untuk kita, akan tapi ke depannya tentu harus ada pandangan-pandangan dan juga langkah-langkah mitigasi bila mana ada sesuatu hal yang Jepang minta kepada kita, atau yang dimana kita harus memilih. Ya, misalnya contoh kayak KCIC, ya, waktu itu kan antara Jepang atau Cina. Ya, jangan sampai nanti ke depannya
karena kapal ini ketika kita memberikan apakah itu blok Masela kah ya atau apapun itu ya, Jepang akan menekankan bahwa kita sudah memberikan ini loh ke Indonesia, kenapa kita tidak mengelola wilayah tersebut. Nah, ya hal itulah yang bisa menjadi masuk pertimbangan dari Kemhan ataupun Mabes TNI. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dev. Saya persilahkan Pak Menhan untuk menjawab. Nanti ada sesi juga kalau Pak Panglima mau menambahkan. Saya persilahkan. Terima kasih yang terhormat pimpinan rapat. Saya izin untuk merespon 10 pertanyaan. Tapi tentunya 10 pertanyaan ini sudah merepresentasikan 45 anggota Komisi 1 yang setuju dengan hibah ini. Terima kasih atas dukungannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Cuma kapal ini nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Jadi dia mesti kita sekolahkan dulu di laboratorium bahasa. Karena semua yang ada di situ itu berbahasa Jepang. Kita mesti kembalikan dulu dia punya manual itu dalam bahasa yang. Saya izin untuk menjawab dengan 5 kelompok jawaban. Yang pertama yang menyangkut mengenai strategi pertahanan, yang kedua yang menyangkut organisasi, yang ketiga yang menyangkut pembinaan personel, yang keempat yang menyangkut penegakan hukum, dan yang kelima yang ditanyakan oleh beberapa yang terhormat para anggota Komisi 1 yang menyangkut Dewan Pertahanan Nasional. Yang pertama yang menyangkut strategi pertahanan, memang semua kegiatan kerjasama yang kita lakukan yang berkaitan dengan kerjasama internasional itu basisnya adalah kepentingan nasional kita. Kita tidak akan melakukan satu kerjasama apabila tidak sejalan dengan kepentingan nasional kita. Kita tidak bisa melakukan satu kerjasama apabila kita tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita. Jadi fundamental yang kita pegang di dalam bekerja sama ini adalah berdasarkan konstitusi dan yang diberlakukan kepada kita selaku pengawal kedaulatan, yaitu memegang teguh amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan juga politik luar negeri kita ini adalah politik bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada siapapun, kita tidak ikut kepada hegemoni siapapun, baik itu yang global power yang ada di Amerika maupun yang global power yang ada di China, termasuk sekutu-sekutunya. Terlalu banyak kelompok ataupun global organisasi tidak akan berpengaruh kepada politik bebas aktif kita. Jepang umpamanya, walaupun Jepang ada di dalam aliansi Amerika, tapi kita tidak terpengaruh oleh kepentingan politik luar negeri Jepang. Bahkan sebaliknya, walaupun kita mempunyai historis dengan Jepang, yaitu terbentuknya Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari pembela tanah air, tetapi perkembangannya TNI ya TNI. Kita bukan TNI yang berfilosofi dari Jepang. Walaupun pada awalnya kita tidak memiliki peralatan militer yang cukup, Panglima kita yang pertama masih menggunakan peralatan sehari-hari yang berasal dari Jepang. Tetapi mentalitasnya
adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang nasionalis dan patriotik. Ini yang merupakan dasar yang kita selalu pegang, dan ini yang mengantar kita bahwa semua hubungan kerjasama yang kita lakukan berdasarkan mutual respect dan mutual benefit. Tidak ada pengaruh apapun terhadap kita, baik itu pengaruh yang berhubungan dengan militer maupun itu yang menyangkut soal pengaruh di luar militer. Dalam kaitan dalam keadaan ini kita tidak melakukan transaksional militer, sama sekali tidak. Tetapi bahwasanya kita ingin meningkatkan kemampuan dengan belajar dari negara-negara yang sudah maju, iya. Oleh karena itu, kalau timbul pertanyaan, apa sih sebetulnya kompensasinya? Ya kita ingin belajar menimba ilmu teknologi yang ada dari Jepang. Kita sudah mengirim puluhan anak-anak kita untuk belajar di akademi militer di Jepang. Dan mereka yang sekarang salah satunya adalah Wakil Menteri Pertanian. Itu adalah lulusan Akademi Militer Jepang yang dalam perjalanannya beliau resign. Pak Sudaryono. Gitu. Ini satu bukti bahwa kita memang ingin belajar dari negara-negara yang memiliki keunggulan. Kita tidak melihat itu dari negara manapun. Bahwasanya negara-negara tersebut juga mau menimba apa yang kita miliki. Kita sangat terbuka. Oleh karena itu, negara Indonesia tidak punya kepentingan ataupun transaksional apapun dengan adanya hibah yang kita dapatkan dari Jepang. Yang kedua mengenai organisasi. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Panglima dan para kepala staf, khususnya kepala staf Angkatan Darat yang berhubungan dengan Kodam mengenai apa yang disebut dengan Kogak Wilhan dan sebagainya. Saya masih menyinggung mengenai strategi pertahanan. Bahwa transfer teknologi ini dalam hibah khusus patroli, kapal patroli tidak ada. Karena ini barang sudah jadi, diberikan ke kita. Tidak ada transfer, yang ada adalah ya kita pelihara. Dan ini sudah biasa kita pelihara. Kita punya fasilitas pemeliharaan di Angkatan Laut yang namanya Pasharkan. Jadi begitu dia masuk di jajaran TNI Angkatan Laut, maka pemeliharaannya pun itu dirawat oleh TNI Angkatan Laut. Biasanya orang Indonesia itu paling jago kalau merawat. Paling jago untuk merawat. Merawat mobil itu kalau bapak-bapak lihat mobil tentara itu bannya mengkilat-mengkilat semua, disemir. Gitu. Jadi kalau soal merawat, Indonesia paling jago. Tapi kalau ngerusak, Indonesia juga paling jago. Gitu. Juga kita tidak ada agenda terselubung di dalam. Tidak ada agenda terselubung. Secara politik kita di lingkungan pertahanan negara tidak ada agenda terselubung dalam hal ini. Kalau penempatan di IKN nanti mungkin Kasal akan memberikan penjelasan. Tapi bahwasannya bahwa kita memang sedang merevitalisasi alutsista kita. Khusus dari Angkatan Laut, kita sekarang sedang merevitalisasi 41 kapal. Kita upgrade kembali, kita perbaiki platformnya, kita perbaiki combat management sistemnya, kita perbaiki senjatanya, dan kita siap untuk operasional.
sejalan dengan itu, kita memang melakukan modernisasi peralatan militer. Dan memang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, modernisasi alutsista untuk TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara itu sangat mahal dibandingkan dengan TNI Angkatan Darat. Kalau TNI Angkatan Darat kita tambah batalion, kita tambah persenjataan, kita tambah kendaraan, tetapi harga dari satu pesawat tempur itu sangat mahal. Dan harga dari satu pesawat fregat itu juga sangat mahal. Demikian pula kapal selam. Nah, inilah gunanya kita selalu melakukan interaksi kepada Menteri Keuangan bahwa tolong memperhatikan pertahanan negara alutsista. Nah, dalam konteks itu dukungan politik dari Komisi 1 ini sangat kita perlukan. Mengenai pembinaan personil, memang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian perlu ketahui bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan, yang menjadi perhatian kita adalah penguakan personil. Kita akan menambah kekuatan personil yang kita perlukan. Di mana kekuatan personil yang kita perlukan ini adalah personel-personel yang berumur muda. Berumur muda. Kalau sudah 50 tahun, sudah tidak efektif lagi. Kita butuh personel kita yang paling tua umurnya 40 tahun. Ini masih fighting spiritnya itu masih tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Panglima TNI dan juga para kepala staf angkatan yang merekrut pemuda-pemuda kita, pemudi kita untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang berkaitan dengan kondisi TNI kita, memang kita sedang membangkitkan kemampuan ini sejalan dengan kita bangkitkan kemampuan industri pertahanan. Saya sebagai Menteri Pertahanan yang di dalam undang-undang sebagai pembina teknis industri pertahanan menyarankan kepada Bapak Presiden agar supaya industri pertahanan yang ada di tanah air itu ada di bawah satu kendali, yaitu Kementerian Pertahanan. Yang selama ini industri pertahanan itu pengendalinya ada dua. Satu pengendali secara korporasi, satu pengendali secara teknis, rasional. Kalau kita lihat sejarah dari perjalanan industri pertahanan, mari kita lihat pada zaman ada BPIS, industri strategis, di mana itu hanya ada satu kendali. Ada satu kendali. Nah, harapan ini sebetulnya kita inginkan agar supaya kita mengoptimalkan produksi-produksi industri pertahanan dari masing-masing matra. Matra darat, matra laut, dan matra udara. Yang berikut yang mungkin saya bisa singgung juga adalah yang berkaitan dengan cyber. Yang ada di kita, di TNI itu adalah satuan cyber. Bukan matra cyber. Kalau matra cyber, nanti ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Cyber. Tapi di antara para Kepala Staf dan 5, itu ada satuan cyber. Seperti dengan di Kemhan ada pusat pertahanan cyber. Ini yang kita ingin. Sebetulnya cyber itu yang butuhkan teknologi, bukan padat karya. Bukan orang yang perlu banyak. Teknologinya yang perlu tinggi. Orangnya perlu sedikit. Dan sekarang sedang dikembangkan oleh Panglima
bahwa satuan cyber itu mengambil dari tenaga-tenaga profesional. Bukan kita besarkan mereka yang sudah aktif sebagai prajurit. Nah, ini yang kita bedakan. Mengenai oknum kita, saya kira sudah jelas bahwa siapapun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku. Terutama bagi prajurit, dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum. Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum. Dan itu tidak pernah dibiarkan. Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, itu biasanya susah mendapatkan tempat di luar, Pak. Dan ini menjadi catatan, Bapak-Bapak Ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang disertir, insubordinasi, itu di masyarakat juga harus mendapat pencermatan. Kemudian yang terakhir mungkin saya ingin jelaskan mengenai Dewan Pertimbangan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini seperti saya sampaikan pada pertemuan yang perdana saya sampaikan. Kebetulan sekarang Perpresnya sudah keluar, Perpres 202 tahun 2024, dan kita merencanakan ada sidang perdana yang dipimpin oleh Presiden selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional. Tetapi maknanya yang perlu Bapak ketahui adalah maknanya adalah kedaulatan negara. Tidak hanya sekedar dia menyusun kebijakan umum pertahanan negara, tetapi maknanya adalah bagaimana menjaga kedaulatan negara. Kalau saya mengistilahkan bahwa kedaulatan negara itu bagi tentara itu adalah ultima ratio. Ultima ratio itu adalah satu sikap dari tentara dimanapun untuk menjaga kelangsungan hidup negara. Ini yang akan kita pegang. Dan Dewan Pertahanan Nasional ini yang seperti ada gambar yang dilihat oleh Bapak-Bapak sekalian. Ini bukan dewan operasional. Dia tidak mempunyai otoritas operasional seperti pada masa-masa yang lalu yang kita lihat. Tetapi dia mempunyai peran, tugas, dan fungsi untuk merumuskan solusi kebijakan dan tindakan strategis yang harus diambil oleh negara melalui keputusan Presiden. Nah, ini adalah organisasi yang ada kalau kita lihat. Jadi apa yang tadi disampaikan bahwa kita melikuidasi Dewan Pertahanan Nasional memang ada di dalam itu. Tetapi personilnya masih tetap kita kolaborasikan di dalam Dewan Pertahanan Nasional. Itu ada anggota tetap yang terdiri dari 3 menteri. Kemudian 3 menteri itu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada beberapa menteri yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada Panglima TNI, Kepala BIN, para Kepala Staf Angkatan, dan juga ada anggota yang tidak tetap yang berasal dari Kejaksaan Agung atau Kapolri, sesuai dengan permasalahan nasional yang kita hadapi. Nah, sehari-hari Dewan Pertahanan Nasional ini mengobservasi semua permasalahan nasional. Sebagai contoh, kalau itu menyangkut kedaulatan ekonomi, kita observasi. Sebagai contoh, umpamanya, kawasan penertiban hutan. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memahami bahwa kawasan hutan yang
di mana banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengusaha kelapa sawit. Itu kalau dibiarkan, itu mengganggu kedaulatan ekonomi. Dan ini menjadi pencermatan kita. Dan dalam hal ini sudah ada peraturan presiden untuk menertibkan kawasan hutan ini yang sekarang ditunjuk ketua pengarahnya adalah Menteri Pertahanan yang memang sehari-hari jadi ketua harian dari Dewan Pertahanan. Tapi otoritasnya adalah otoritas dari institusi yang mempunyai kewenangan. Jadi bukan Dewan Pertahanan Nasional, didelegasikan. Nah, ini yang merah ini dan yang kuning itu adalah organisasi-organisasi yang mendukung pelaksananya. Jadi di situ tidak ada organisasi operasional seperti pada masa-masa yang lalu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi interpretasi yang lain, tidak ada. Ini hanya solusi-solusi kebijakan dan tindakan strategis yang harus dilakukan oleh institusi yang mempunyai kewenangan terhadap permasalahan yang sedang timbul. Kita tahu bahwa permasalahan yang dilakukan, yang kita hadapi nanti itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan hilirisasi, permasalahan yang berhubungan dengan swasembada pangan, swasembada energi, dan termasuk juga badan gizi. Ini sedang kita cermati, dan yang mencermati itu DPN tinggal mengambil, tidak ada seminar, tidak ada FGD, tapi permasalahannya apa, solusinya apa, kita adopsi, itu kita jadikan tindakan yang diambil oleh kepala pemerintahan. Ini penjelasan mengenai DPN. Mohon izin pimpinan pendalaman sedikit. Silakan. Terima kasih Pak Menhan atas penjelasannya. Kami memahami dan saya pribadi mendukung. Terima kasih. Ada hal yang menarik di sini, tapi karena ini sudah berbentuk keputusan, ya sudah kami harus loyal juga. Di sini diputuskan di dalam pasal 5 bahwa Menhan itu adalah ketua harian. Baik. Ketuanya, ketua DPN dalam pasal 5 itu dijabat oleh presiden. Ketua hariannya adalah presiden. Anggotanya Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI, dan Wakil Presiden. Anggotanya Wakil Presiden. Nah, ya saya tidak berkomentar, hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya saya enggak nanya, Pak. Ya sudah, hanya membacakan saja. Terima kasih. Jadi sedikit tanggapan bahwa apa yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hasanuddin itu ada tersurat di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 15 bahwa ketua harian dari Dewan Pertahanan Nasional itu tersurat adalah Menteri Pertahanan dan ada tersurat kehadiran Wakil Presiden. Saya kira itu penjelasannya. Mungkin Panglima bisa menambahkan hal-hal ini dan para kepala staf yang merasa perlu untuk memberi penjelasan. Kalau diizinkan, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Panglima. Terima kasih Pak Menhan, Pak Pimpinan. Jadi beberapa hari ini TNI melaksanakan Rapim, di mana dalam Rapim tersebut kita mengevaluasi semua aspek dari bidang intel sampai SREN. Tujuannya hanya satu, saya ingin TNI lebih baik. Yang pertama adalah di bidang intelijen. Saya menambahkan kurikulum di Sesko Angkatan dan Sesko TNI, penambahan materi Intelstrat. Tujuannya agar para perwira muda itu mengerti tentang geopolitik, geostrategi negara lain dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Ya. Jadi tidak kita ajarkan adik-adik kita ini sudah mulai mengerti tentang geopolitik, geostrategi negara lain. Sehingga apabila adik-adik kita menjabat
jabatan yang lebih tinggi dia mengerti tentang, apalagi mungkin nantinya akan dijabatkan Adhan atau Pangdam dan sebagainya. Kemudian juga pejabat Asintel di Kodam atau di Kotama, saya berikan crash program kursus Intel strategi. Itu di bidang Intel, di bidang operasi pengamanan perbatasan darat RI dengan Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini. Anggota kita yang melaksanakan operasi di sana sudah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba. Coba bayangkan apabila barang tersebut sampai ke tangan generasi muda kita, seperti apa generasi muda bangsa Indonesia ini. Makanya saya membuat organisasi di Kodam tertentu, di Kodam yang tadi saya sebutkan, saya tambahkan K9, jadi anjing pelacak di situ, untuk membantu prajurit-prajurit kita di lapangan supaya lebih mudah apabila ada penyelundupan tersebut. Kemudian di bidang personil, rekrutmen taruna dan prajurit TNI itu sudah menggunakan merit system. Jadi dia sudah terukur masuk tentara itu. Apabila tidak lulus misalnya psikologi atau biasanya yang kelihatan itu kan fisik dengan kesehatan. Nanti mungkin dia bisa mengulang lagi, dia mengerti kekurangannya apa. Demikian juga akademi dan sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menhan tentang perekrutan personel masyarakat sipil yang punya kemampuan, contohnya cyber. Saya sudah membentuk satuan cyber yang di mana saya rekrut dari hacker-hacker dan masyarakat yang memiliki kemampuan cyber dan sudah mulai beroperasi. Kemudian juga saya merekrut SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, dan nantinya akan menjabat di unit-unit produksi yang kita juga membuat organisasi unit produksi yang mulai dari nanti ada di bawah Pangdam sampai dengan di Koramil, itu kompi produksi di Koramil disesuaikan dengan wilayahnya. Apabila di situ wilayahnya banyak sawah, nanti ada di situ mungkin masalah pertanian yang kita kedepankan. Kalau misalnya seperti di Batam contohnya ada banyak perairan, disitulah perikanannya yang kita kembangkan di situ. Demikian juga dokter, hukum, orang psikologi itu sangat dibutuhkan oleh TNI. Nah, kita berkoordinasi dengan universitas-universitas dan kita memberikan penyuluhan atau supaya juga adik-adik yang lulusan dari universitas bisa bergabung dengan TNI. Kemudian juga olahraga, kita sudah koordinasi dengan timnas, kita akan merekrut yang punya kemampuan sepak bola. Ya. Kemudian bidang logistik, kita minta ke prajurit secara button up, sesuai kebutuhan satuan pengguna dan kebutuhan yang akan mendukung tugas operasi. Seperti sekarang di daerah operasi, kita sudah menggunakan drone untuk surveillance. Sehingga kalau seperti dulu kita patroli 5 kilo harus berjalan kaki, sekarang 1 kilo, 2 kilo kita bisa naikkan drone, kita tahu kondisi di wilayah sekitar itu sesuai dengan jangkauan drone tersebut. Nah, ini juga kita apabila ada unit drone itu berarti kita merevisi organisasi regu. Dari mulai regu kita revisi supaya di situ ada tamtama drone atau bintang drone tersebut ya. Kemudian bidang teritorial, optimalisasi lahan pada tahun 2024, Kodam sudah capaiannya sudah mencapai 3.260.477 hektar.
kemudian pompanisasi sudah 14 kodam, capaian 36.989 unit pompa, dan kita juga mendukung program makan bergizi gratis bekerjasama dengan BGN, dengan penyiapan dapur dan distribusi logistik tersebut. Kemudian perubahan beberapa doktrin, kita juga mengevaluasi seperti agar tidak tumpang tindih. Ada Kogab Hilhan, ada PPRC, ada Kotama. Kita sedang merubah, merevisi lah tugas pokok organisasi wewenang yang ada, kita optimalkan sehingga bisa efektif dan efisien. Kita juga akan membentuk pasukan PRCPB, pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana, untuk membantu BNPB yang ada di lapangan. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kasat. Ya. Kami izin Pak. Pimpinan rapat yang saya hormati beserta Pak Menhan yang saya hormati, Pak Panglima, dan juga para peserta rapat sekalian yang saya hormati. Ya, saya izin menambahkan yang berhubungan dengan Angkatan Darat, Pak. Yang pertama tentang penambahan kodam, kita sedang proses, ada rencana dalam waktu dekat, mungkin di tahun ini sekitar 5 kodam, Pak. Jadi kami membagi daerah-daerah yang mengcover luas sehingga komando pengendaliannya akan sulit. Seperti contohnya mungkin di daerah Sumatera itu, kodam 2 itu ada 5 provinsi, Pak. Kami coba bagi. Kami sedang terus survei, diskusi supaya di mana pembagiannya lebih jelas. Di Kalimantan itu selama ini Kalbar dengan Kalteng itu kan harus ke Jakarta dulu, Pak. Jadi kami juga berdiskusi terus, Pak, supaya memastikan apa yang kami buat ini akan berlanjut terus dan tidak kesulitan untuk melanjutkan kodam-kodam selanjutnya, Pak. Itu jadi ada rencana kami 5, Pak. Di Sulawesi Tengah, Merauke, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Merauke, dengan mungkin kemungkinan tadi yang disampaikan tentang di NTT, Pak. Tapi ini sedang kami evaluasi dulu, Pak, cukup perlu waktu nanti, Pak. Yang kedua tentang 100 batalion, ini juga sama, Pak, kami sedang terus mensurvei daerah-daerah yang mempunyai tempat yang cukup strategis, karena konsep dari batalion ini adalah pembangunan dan pertanian yang sudah diinstruksikan oleh Presiden dan Pak Menhan, sehingga kami mencari lokasi-lokasi dengan prioritas pertahanan tapi bisa mendukung pembangunan masyarakat. Kami sudah mendapatkan beberapa titik, mungkin hampir 100, tapi ada beberapa yang hanya di bawah 30 hektar, kami mencoba yang lebih baik lagi. Tapi proses itu berjalan, kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa dukungan dari Pak Menhan akan segera diturunkan secara bertahap, Pak. Kami akan mudah-mudahan pertengahan tahun ini mungkin sekitar 30-an kita sudah bisa mulai. Juga perekrutan personilnya kami sekarang berjalan, Pak. Jadi supaya nanti proses-proses untuk membantu masyarakat di bidang pertanian dan pembangunan bisa segera kita mulai. Tadi juga tentang Koramil, Pak, tentang Koramil itu dengan kendaraan motor, memang sesuai dengan jobnya, Pak. Lebih mudah kalau Koramil itu masuk ke kampung-kampung, Pak. Nanti kalau dan Ramilnya pakai mobil nggak nyampe dia ke kampung, Pak. Biar itu udah sesuai. Tapi nanti mungkin kami akan coba evaluasi kalau kemampuan kita sudah mampu untuk mendapatkan mensupport Koramil mobil, tapi operasionalnya tetap di lapangannya menggunakan motor. Kami juga baru mendapatkan beberapa ribuan motor dari Pak Menhan, sehingga terakhir-terakhir ini Bapak-Bapak kalau lihat motor-motornya sudah bagus-bagus, Pak, di Koramil itu, Pak. Berapa? 52.000, Pak. Kita sudah dapat motor dukungan dari Kemhan. Siap. Udah mantap, Pak. Jadi kalau saya ke daerah, saya pakai motor dari dukungan Pak Menhan, sudah bagus, Pak. Termasuk juga kantor Koramil, Pak. Memang kami juga sudah laporkan ke Pak Menhan. Kita ada 3.680-an Koramil yang kondisinya
kurang baik. Kemarin kita mencoba dengan bantuan CSR Pak, sebetulnya memang kurang pas. Tapi mudah-mudahan Pak Menhan kemarin saya lihat agak terenyuh kami laporkan seperti itu, karena selama saya jadi tentara belum pernah ada renovasi Koramil Pak. Kemarin kita sudah mencoba 220, mudah-mudahan tahun ini kita coba anggarkan sekitar 300-an, kami akan terus bertahap, termasuk rumah rusak berat. Tahun kemarin kita sudah bisa 2.500. Tahun ini kami coba anggarkan sekitar 2.000, 2 tahun ke depan rumah rusak berat mungkin sudah bisa kita perbaiki, namun ya mungkin ada yang rusak lagi, namun dukungan jumlah perbandingan personil dengan rumah itu baru sekitar 50, sekian persen. Jadi kita terus harus membangun rumah juga. Tentang pembinaan personil saya kira kami terus akan tingkatkan Pak. Memang mengurus kami Angkatan Darat 320.000 orang di nun jauh-jauh di sana, apalagi kemarin-kemarin ini memang terus terang judul ini cukup menghantam kami Pak. Banyak juga di kampung-kampung itu mungkin mereka iseng-iseng setelah terperangkap, pusing dia. Ini yang coba kami terus evaluasi Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami Pak Pimpinan. Terima kasih. Silakan Pak Kasal. Terima kasih. Yang terhormat Pimpinan Rapat Ketua Komisi 1 DPR RI, beserta seluruh anggota Komisi 1 yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Menhan, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan, Wamenhan, dan seluruh hadirin yang mengikuti rapat RDP ini. Kami izin menambahkan terkait dengan penempatan kapal patroli ini atau patrol boat ini nantinya di IKN. Kenapa di IKN? Karena IKN ini dilintasi oleh Alki 2, itu pertama. Kemudian di daerah IKN juga banyak sungai-sungai, dan patrol boat ini karena ukurannya hanya 18 meter, dia mampu masuk sampai dengan pelosok-pelosok sungai. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan apa kepentingannya dari Jepang, apa mutual benefitnya. Sesuai dengan program, nama program dari pemerintah Jepang yaitu Official Security Assistance. Jadi tentunya ini merupakan bantuan pengamanan di perairan kita. Memang kewajiban negara pantai adalah melaksanakan pengamanan terhadap Alki terutama, kemudian selat-selat strategis seperti Selat Malaka dan Selat Makassar, di mana armada niaga Jepang itu paling besar juga melintasi Selat Malaka dan Alki, baik itu Alki 1 maupun Alki 2. Kemudian terkait dengan pemeliharaan dan perawatan, karena ini kapal ini baru, mungkin sampai 2 tahun bebas perawatan. Apalagi bahannya adalah aluminium. Bahannya aluminium, dia tahan terhadap karat. Kemudian mesin-mesinnya umum digunakan oleh Angkatan Laut, yaitu MTU. Kemudian kapal ini juga sudah dilengkapi dengan radar, radio, echo sounder, dan di mana merek dari radar maupun peralatan elektroniknya umum juga. Jadi mudah perawatannya. Baik itu GPS, echo sounder, radio komunikasi. Untuk senjata memang nanti belum diberikan. Nanti rencana akan digunakan senjata yang ada di arsenal TNI Angkatan Laut. Kita masih memiliki banyak senjata meriam 12,7 yang bisa ditempatkan di kapal ini, atau paling besar meriam 20 mm. Karena kalau meriam lebih besar dari itu, stabilitas kapal akan terganggu karena ukurannya hanya 18 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan terkait dengan hal teknis kapal ini. Terima kasih. Pak Kasau nggak dapat hibah Pak, jadi dia lagi berdoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, TNI ini memang bapaknya presiden.
Tapi Bapak asuhnya yang ngurus beliau-beliau itu adalah Menteri Pertahanan. Dan yang mengawasi pengurusan ini adalah Komisi 1. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian tidak usah khawatir. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu melaksanakan tugas ke daerah, maka kami bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan tugas Bapak di daerah. Ini adalah tugas tanggung jawab kita. Dan juga saya mempersilakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk berhubungan dengan para kepala staf angkatan dan panglima sekalipun. Jika ada hal-hal yang mungkin diperlukan yang harus langsung kepada beliau-beliau sebagai pengguna kekuatan dan selaku kepala staf itu pembina kekuatan. Kalau saya pembangunan kekuatan. Saya kira itu Pak yang saya perlu sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dan harapan serta early warning yang diberikan kepada kita. Dan kami akan terus memelihara kepercayaan rakyat yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan, Ibu Bapak. Sebelum kita mencoba membuat kesimpulan, ini rapat kita perpanjang dulu ya, karena menurut tata tertib jam 5 tuh kita harus diskors. Ini tata tertib DPR, jadi ini kita perpanjang sampai 17.30 lah ya paling lama, mudah-mudahan bisa kita selesaikan secepatnya. Kami mencoba membuat kesimpulan, ini biar para pimpinan membaca dulu. Masih segar dalam ingatan saya, coba nanti tolong ditayangkan, bahwa di tahun 2022 sesungguhnya Komisi 1 ingin merevisi Undang-Undang TNI. Hanya saat itu kondisi politik secara nasional belum terlalu berpihak. Saat itu Panglimanya Pak Andika suka terlalu banyak di politiking, seolah-olah kita ingin memperpanjang jabatan Panglima. Padahal sesungguhnya dari Komisi 1 saat itu sudah sepakat bahwa Undang-Undang TNI itu terutama usia, kita bayangkan Tamtama dan Bintara usianya 53. Dari konsep kesamaptaan mereka masih sangat kuat. Kemudian untuk menjadi bintang seperti bapak-bapak yang di depan ini bukan pekerjaan mudah, tahapannya panjang. Dan saat itu memang saya yang melit bahwa TNI lah satu-satunya pekerjaan yang penuh pengabdian. Kalau disuruh tugas perang, istrinya hamil 7 bulan, pergilah prajurit itu ke medan perang. Dia mencium perut istrinya yang hamil tua, mohon izin dan doa. Kalau dia pulang tinggal nama, itulah resiko dari sebuah pengabdian sebagai TNI. Ini bergulir, belum berhasil. Kemarin pada periode terakhir sesungguhnya juga sudah ada, hanya memang setelah putusan MK 21 Agustus 2024 kemarin yang hingar-bingar itu, DPR RI dikepung, Undang-Undang TNI termasuk Polri berhenti bergerak. Mudah-mudahan dalam keadaan tenang, semuanya berpikiran jernih, kita ke depan bisa menyelesaikan undang-undang ini. Mudah-mudahan teman-teman semua setuju ya. Setuju nggak nih? Ya, Setuju, Ketua. Setuju ya. Karena ini bukan untuk kebaikan orang per orang. Bukan kebaikan Pak Ali nanti diperpanjang. Jadi pensiunnya masih lama lagi, bukan. Tapi siapapun next akan seperti itu. Akan sulit sekali kita ini akan juga mengentaskan konsep-konsep yang bottleneck di kolonel, brigjen, majen, dan seterusnya. Itu dari saya. Kita mencoba membuat kesimpulan, yang lainnya adalah pengantar di atas tanggal raker kita. Kesimpulannya, 1. Komisi 1 DPR RI menyetujui penerimaan hibah kapal patroli dari Official Security Assistant
Jepang sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI nomor B-73-M-Romawi 12 2024 tanggal 27 Desember 2024. 2. Komisi 1 DPR RI mendukung pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab Wilhan, dan rencana penambahan Kodam seperti yang disampaikan Pak Kasat. Penambahan Kodam baru sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. Ketiga, Komisi 1 DPR RI mendukung pembentukan Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden nomor 202 tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Negara. Ibu Bapak, 3 kesimpulan rapat kerja hari ini. Apakah begini Pak, jadi kami sesama kami dahulu baru kami lempar ke Bapak persetujuannya. Apakah 1, 2, 3 ini bisa disetujui? Ada yang mau dikoreksi? Tidak ya? Saya persilahkan Pak Menhan. Makasih Pak. Saya hanya satu saja, butir ketiga. Dewan Pertahanan Nasional Pak itu. Tadi tertulis Dewan Pertahanan Negara, tapi sudah diganti menjadi Dewan Pertahanan Nasional. Iya, Dewan. Mungkin kalimatnya pembentukan, hanya kebanyakan tuh dikurangin satu. Iya. Ya, sudah betul Pak. Oke. Makasih Ibu Pak. Bapak, 1, 2, 3, kita gedok ya. Rahel nggak gundah lagi, ya gitu. Sarifah udah oke. Sarifah tadi mengeluh Pak, bahwa situs porno terlalu banyak. Nanti bisa berhubungan dengan Pak Kasat memberantas. Ya. Pak Kasat akan senengan dengan saat. 1, 2, 3 kita gedok ya. Ibu Bapak, itulah hasil rapat kerja kita dengan Menhan, Panglima TNI, dan para kepala staf. Kami persilahkan Pak Menhan untuk memberikan closing statement. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kami sudah menyimak dan memperhatikan apa yang tersurat di dalam kesimpulan ini dan kami setuju, dan juga ada satu hal yang mungkin kami ingin tambahkan adalah mohon agar supaya proses revisi Undang-Undang TNI yang sedang kita pikirkan ini bisa kita lanjutkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan dari kita sebagai Kementerian Teknis sudah siap untuk melaksanakan. Surat sudah dikirim, tinggal nanti bagaimana pandangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau dalam interaksi ini ada hal-hal yang kurang patah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menhan, Panglima, para kepala staf, Pak Wamen, Pak Irjen, dan Pak Sekjen, setelah semua yang hadir, teman-teman Komisi 1, dengan mengucap Alhamdulillah Hirobil Alamin. Mohon maaf kalau bahasanya nggak pas karena jarang ngaji. Dengan ini rapat kami nyatakan ditutup. Semua masalah yang kita hadapi